Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kanal YouTube Resensi Institut. Buku yang akan saya ceritakan secara singkat kali ini berjudul Hadrat Imam Husain. Oke, langsung saja kita pada ceritanya. Imam Husain alaihi salam lahir dini hari di bulan Syaban. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan ahlul baitnya mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak lama lagi akan menganugerahkan mereka seorang bayi yang penuh berkah sehingga mereka menunggu sambil beribadah dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di subuh hari suara azan terdengar di lorong-lorong kecil kota Madinah. Semerbak keharuman salat mengharumi setiap rumah. Mereka bangkit beribadah dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lama berselang kabar kelahiran anak kedua Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam sampai ke telinga mereka dan kegembiraan tampak dari wajah mereka. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mendatangi rumah putrinya dan tampak rasa kegembiraan dan keceriaan meliputi wajahnya. Ia mengucapkan selamat atas kelahiran bayi mungil tersebut dan meminta bayi itu diperlihatkan kepadanya, dan bayi itu pun diberi nama Husain. Imam Hasan alaihi salam dan Imam Husain alaihi salam sejak lahir mereka berdua dididik langsung Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam hingga kedua cucunya berumur 6 tahun. Artinya didikan kedua cucu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ini berlanjut hingga akhir masa kehidupan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Kecintaan Rasulullah kepada Imam Hasan alaihi salam dan Imam Husain alaihi salam membuatnya tidak mampu melihat mereka berdua dalam kesedihan, dan setiap kali Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memiliki waktu luang maka ia akan bermain dengan kedua cucunya tersebut dan menggembirakannya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengetahui bahwa setelah meninggal Imam Hasan alaihi salam dan Imam Husain alaihi salam akan mendapatkan kezaliman dari rakyat-rakyat sekitar, sehingga pada setiap kesempatan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam senantiasa memperlihatkan kepada umatnya kasih sayang dan kecintaannya kepada Imam Husain dan Imam Hasan alaihi salam, sekaligus menunjukkan betapa Imam Husain alaihi salam memiliki kedudukan yang sangat istimewa di sisinya. Selain diri Imam Husain, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga sangat menyayangi teman-teman dan sahabat-sahabat Imam Husain. Bahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga bermain bersama dengan mereka. Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang mencintai Husain, maka ia juga mencintaiku." Imam Husain alaihi salam hidup 6 tahun bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dan ia belajar dari kakeknya bagaimana melawan kezaliman. Sepeninggal Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ia hidup selama 30 tahun bersama ayahnya, yaitu Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Dan Imam Husain hadir dalam seluruh peristiwa penting setelah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam wafat. Sepeninggal Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, Imam Ali alaihi salam melalui masa-masa sulit dan ia hanya memiliki penolong seperti Imam Hasan alaihi salam dan Imam Husain alaihi salam. Imam Husain alaihi salam seorang prajurit gagah berani dan siap berkorban demi Islam di samping ayahnya dengan memerangi orang-orang zalim seperti yang terjadi pada perang Jamal, Siffin dan Nahrawan. Imam Husain alaihi salam tinggal di Mekkah hingga hari ke-8 bulan Zulhijjah, di mana orang-orang melakukan haji pada saat itu bergerak menuju dan berkumpul di Mina. Dan pada hari itu pula Imam alaihi salam bersama istri, anak dan para sahabatnya bergerak menuju Kufah dan meninggalkan Mekkah. Apa yang dilakukan oleh Imam Husain alaihi salam untuk memahamkan para penduduk Mekkah bahwa ia tidak akan pernah berbaiat kepada Yazid bin Muawiyah dan tidak menerima kepemimpinan Yazid, bahkan Imam Husain alaihi salam akan bangkit melawan Yazid. Sementara pada sisi yang lain Imam Husain alaihi salam tidak menerima panggilan bayar dari penduduk Kufah. Sejak keberangkatan Imam Husain alaihi salam dari Madinah menuju Kufah, ia tahu bahwa ini safar yang tak kembali dan akan mencapai kesyahidan. Imam alaihi salam senantiasa menyampaikan hal ini kepada para sahabatnya dan berkata, "Tujuanku dalam perjalanan ini untuk melawan pemerintahan Yazid bin Muawiyah, menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar,
menentangkan seluruh bentuk kezaliman dan tiada tujuan lain kecuali untuk menghidupkan Al-Quran. Tegaknya agama Islam dan Safar ini sama sekali tidak ada jalan kembali. Dan Imam Husain alaihissalam sama sekali tidak memaksa seorang pun untuk ikut di jalan ini. Pada hari 7 Muharram, Umar saat tiba di Karbala dengan 4.000 prajurit dan atas perintah Ibnu Ziyad, ia menutupi jalan air atas Imam Husain alaihissalam dan para sahabatnya. Salah seorang dari sahabat Imam Husain alaihissalam meminta izin Imam alaihissalam untuk menasihati Umar Sa'ad. Namun apa yang ia sampaikan sama sekali tidak memberikan pengaruh terhadap Umar Sa'ad. Imam Husain alaihissalam kembali mencoba untuk menasihati mereka, tetapi perkataan Imam juga tidak memiliki manfaat dan pada akhirnya bersabda, "Apa yang harus aku perbuat karena makanan haram yang kalian makan telah menjadi daging dan kulitnya sama sekali tidak mengizinkan kalian untuk mendengar dan menerima kata-kata kebenaran." Para sahabat Imam Husain alaihissalam secara bergilir meneguk cawang syahadah. Imam Husain alaihissalam sambil menjaga kemah berperang dengan musuh. Sementara kawasan yang teramat sangat mencekik leher para wanita dan anak-anak. Lantas apa yang harus dilakukan? Disinilah Imam Husain alaihissalam menghampiri tenda Ali Asgar, seorang bayi berumur 6 bulan, dan dikarenakan kehausan, bayi ini nampak sangat lemas. Imam alaihissalam mengambil bayi mungil itu dan membawanya ke medan perang dengan anak bayinya dan berkata, "Wahai manusia, setidaknya kalian mengasihani kehausan bayi ini dan berikanlah air kepadanya." Pada saat itu pula seseorang yang bernama Harmalah, salah seorang prajurit musuh, memanah leher bayi mungil itu dengan anak panah bermata 3 dan bayi itu pun meneguk kesyahidan. Tidak berselang lama kemudian Imam Husain alaihissalam pun kehilangan sahabat terakhirnya di jalan Allah, sehingga ia berperang dengan gagah berani melawan musuh dan pada akhirnya menjemput kesyahidan. Ada pertanyaan,